Nanti lihat di situ ada yang izinkan, klik izinkan ya. Tagihanku iki. Kakek tadi kene. Kono. Tepat telat kan, masa? Bentar Pak Dimas, saya nggak dengar. Kak no speakernya kulit. Bentar Pak Dimas, ini soalnya laptopnya saya nggak dengar kalau nggak di. Nyala nggak? Ya Pak Dimas. Oh iya Pak, siap. Saya tinggal saya akan lakukan saya mesti lain nanti. Saya sudah Bapak Ibu kan udah ada saya bisa lepas nantinya. Oh iya Pak, makasih Pak. Untuk Bu Maria bisa langsung kalau sudah siap bisa langsung mulai. Nunggu jam 1. Enggak Pak. Iya ya. Sekolah saya itu lagi ada acara parenting PGRI sekecamatan. Jadi mungkin kalau agak mungkin tidak apa-apa Pak ya. Masalah ya, ada masalah. Karena itu ada perlombaan Pak, sponsornya banyak Pak. Iya, nggak masalah itu. Kita yang menyesuaikan lingkungan sekolah, bukan lingkungan sekolah yang menyesuaikan kita itu. Gitu aja. Iya, sama-sama. Iya Pak, sebentar Pak. Saya rekam dulu Pak. Cerah. Oh iya. Udah ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore hari ini? Baik. SMK? SMK bisa, SMK hebat. Ayo lagi ya, 1, 2, 3. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Dipimpin sama Nopal. Ayo Pal, pimpin dulu Pal. Ya. Siap. Doa mulai. Nah,
Sebelum kita mengisi lagi, yang cowok silakan berdiri dulu. Apakah sudah rapi bajunya? Yo, siapa yang belum rapi? Rapi. Oke, duduk. Hah? Nama lah. Selek sing ganggu dasdul siapa? Aman ya? Aman. Iki lah belum iki. Oke, tak absen lagi tuh. Ada PR? Tugas kemarin video sudah? Sudah diupload? YouTube ya? Kayaknya ada yang belum ngasih saya link deh. Ya wis, kita absen dulu yuk. Saya absen dulu. Nopal hadir, Riki hadir, Pasa hadir, yang tadi baru datang sama namanya Habibi hadir, Pak Yuni hadir, Tiara, Desti, Puspa, Aca, Aksana. Oh, lah kemana tak pakai Aca aja loh. Cecil, Amel, Sinta, Jasmine, Kiki, Zuli hadir. Gak ada yang nggak masuk ya? Masuk semua, alhamdulillahirobbilalamin. Berhubung kita jam terakhir, marilah kita bersenang-senang dulu sebelum kita memasuki mata pelajaran. Ya, untuk melatih kefokusan. Nopal, Pimpin ngarep ini. Mekai sini ngarep ini. Nopal sini. Sini Nopal. Kamu minggu yang lalu izin ya? Sekarang masuk ya? Ayo, sini. Tengah. Nah, kamu yang mimpin teman-temanmu. Ya. Nah, pimpin apa Bu? Tepuk tunggal. Nah, kamu ngomong gitu guys. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Ganda. Tunggal. Loh, gak fokus. Ini nih. Gak usah ganda toh, oma tepuk Ayo, saya gak fokus. Ngomong engko kamu udah ngarep. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk tunggal. Tunggal. Kamu benar tepuk Ayo lagi. Tepuk ganda. Tunggal. Oh iya, gak tepuk. Berarti yang tidak konsentrasi? Ya. Ayo duduk. Jam sore ini bukan jam siang. Ya, fokus ya. 1 tepuk. 2 tepuk. 4 tepuk. Aca pengen maju toh, lanjut tepuk. Karena ini soalnya jam rawan sekali, kalian jangan ngantuk. Apalagi ini nanti kita membahas tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu salah satu delegasi kita untuk merdeka. Pemuda-pemuda sudah merencanakan untuk kemerdekaan, ya kan? Yuk, 1, 2, 3. Enak tepuk tunggal tak 1 tepuk. Gak kerso. Yang kayak kemarin berapa? Bingung? Tepuk tunggal, tepuk ganda. Yes. Sebelum itu, gimana kabar kalian hari ini? Apakah semangat kalian sama dengan PowerPoint saya? Tidak. Kenapa? Rapuh? Jangan dong, jangan rapuh. Masa rapuh? Yuk kita lihat dulu ya. Latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda ini itu sepakatan antara para pemuda di seluruh wilayah Indonesia. Kenapa? Karena latar belakang pertama memang adalah adanya semangat nasionalisme atau pergerakan yang kemarin kita bahas minggu lalu, itu pergerakan nasionalisme. Karena ada pergerakan itu, makanya para pemuda ingin segera memberikan atau delegasi dirinya untuk kemerdekaan. Nah, itu. Ini salah satunya latar belakangnya, yaitu semangat nasionalisme di antara para pemuda yang akhirnya bersepakatan untuk mengadakan Kongres Pemuda sebagai bukti mulai munculnya persatuan antar pemuda di seluruh Indonesia. Terus yang kedua, ketua-ketuanya ini ada ketua dari namanya Pak Sugondo, wakilnya Pak Joko, sekretarisnya Muhammad Yamin, bendalanya Amir Syarifuddin, pembantu pertama Johan Muhammad, pembantu kedua Kaca Sungkono, pembantu tiga RCI Sendok, pembantu keempat Johannes, pembantu kelima Muhammad Rojani. Nah, dari tokoh-tokoh ini, mereka delegasi dari beberapa organisasi pergerakan nasional. Jadi diambil perwakilan satu-satu. Ya, siapa yang ingin menjadi pengurus atau siapa yang ingin jadi panitia inti, seperti itu. Tuh. Lanjut. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke isi Sumpah Pemuda, itu ada kongres pertama lahirnya Sumpah Pemuda, yang kedua kongres pertama, yang ketiga kongres kedua, yang keempat barulah munculnya isi ini. Jadi sebelum ada ini, itu ada beberapa tahap kongres 1, kongres 2 antara perkumpulan para pemuda. Nah, ini kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dari makna ini jangan dilihat tulisannya ya, karena kalau era dulu tulisannya memang seperti ini. Misal bertumpah U itu dari OE, itu U ya kan. Dari makna ini yang satu, kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Darah utawa kita lahirnya di tanah air, di tanah Indonesia. Jadi kita harus punya rasa Indonesia banget, kayak negara, cinta kita sama Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia ini juga satu tujuan, ya kan? Kita juga salah satu bangsa Indonesia. Jadi nggak ada bangsa-bangsa lain, nggak ada yang mengaku bangsa-bangsa lain kecuali bantuan dari negara lain. Seperti sebelum kita merdeka kan orang Jepang yang bantu kita kan. Yang ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kenapa bahasa Indonesia ini sangatlah internasional ya, karena memang bahasa yang cocok untuk kita dari beberapa suku. Indonesia memiliki lebih dari 200 suku. Indonesia itu belum bahasanya. Jadinya nggak mungkin dong kalau kita dalam satu rumpun bahasanya beda-beda. Makanya dipakai bahasa Indonesia. Lanjut, hal-hal penting seputar Sumpah Pemuda. Nah, yang tadi diomongin Bu Nova, kongres pertama. Lalu didengarkan lagu kebangsaan Indonesia ciptaan W.R. Supratman. Lalu berdirinya organisasi Indonesia Muda. Lalu rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis sama Muhammad Yamin dan dibaca oleh Mr. Sunaryo. Pergerakan politik pasca Sumpah Pemuda ini berdirinya partai-partai yang mengambil haluan komparatif seperti Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia yang sekarang ya, yang didirikan oleh bekas pimpinan Partindo. Berarti ini salah satu gambaran lah. Terus Budi Utomo dan PBI. Nah, ini partai-partai ini membentuk badan federasi, yaitu GAPI, Gabungan Politik Indonesia.
Indonesia. Jadi karena adanya pasca Sumpah Pemuda, banyak sekali partai-partai yang pindah acara atau pindah haluan. Nah, eksistensi nilai Pancasila, rasa kebangsaan yang timbul dari pemuda untuk menyatukan visi dan misi sehingga munculnya Indonesia merupakan cermin sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selain itu, Kongres Pemuda Indonesia telah mengenal adanya musyawarah untuk mufakat, yaitu sila keempat. Apa sila keempat? Dipimpin oleh hikmah permusyawaratan perwakilan. Nah, habis ini silakan kalian lihat video. Sebelum lihat video, saya bagi dulu LK-nya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Silakan dilihat video dulu. Sumpah Pemuda merupakan sumpah atau janji yang telah diikrarkan oleh para pemuda di bumi pertiwi ini, bahwasanya sebagai putra-putri Indonesia harus mengakui atas tanah air, bahasa dan bahasanya. Dalam Sumpah Pemuda ini, para pemuda bersumpah bahwa Indonesia adalah tanah air, tumpah darahnya, serta bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan seluruh tanah airnya. Di dalam video kali ini kita akan membahas sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan intisari dari isi putusan kerapatan pemuda-pemudi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui hasil kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda I. Peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi itu lebih banyak diikuti oleh golongan tua. Oleh karena itu, para pemuda selalu ingin menggalang kekuatan yang merupakan pencerminan aktivitas para pemuda. Kongres Pemuda I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut, membicarakan masalah pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Terselenggaranya Kongres Pemuda I tidak terlepas dari adanya Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925 di Indonesia telah mulai didirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, tetapi peresmiannya baru pada tahun 1926. Anggota-anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar sekolah tinggi yang ada di Jakarta dan di Bandung. Para pemuda ini kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda yang berlangsung pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Tujuan Kongres Pemuda I ini adalah yang pertama, membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia, memajukan paham persatuan kebangsaan, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi pemuda di seluruh Indonesia, seperti Jong Java, Jong Sumatera Nembon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islam Nembon, Jong Minahasa, dan Jong Batak. Dalam pidato pembukaannya, Ketua Panitia M. Tabrani meminta perhatian peserta untuk mencari cara menyatukan semangat nasional di kalangan pemuda. Muhammad Yamin menyampaikan pemikirannya tentang bahasa persatuan. Dalam pidatonya pada tanggal 2 Mei 1926 yang berjudul Kemungkinan-Kemungkinan Masa Depan Bahasa dan Sastra Indonesia, Yamin yakin bahwa dari sekian banyak bahasa yang dipakai oleh suku bangsa Indonesia, bahasa Melayu dan bahasa Jawa yang diharapkan menjadi bahasa persatuan. Namun, Yamin yakin bahasa Melayu lambat laun akan menjadi bahasa persatuan atau bahasa pergaulan bagi rakyat Indonesia.
Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda I itu antara lain, yang pertama mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Kemudian yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain sebagainya. Jadi, para peserta memang menyadari bahwa pada saat itu masih sulit untuk membentuk kebulatan tekad dalam perjuangan mencapai cita-cita nasional. Kongres Pemuda II. Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda II berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda II berlangsung pada tanggal 27-28 Oktober 1928 dalam 3 tahap rapat. Rapat pertama berlangsung di Gedung Katholike Jongelingenbond di Waterlooven, sekarang Lapangan Banteng, kemudian dipindahkan ke Oost Java Bioskop di Konsplein North, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara, dan kemudian Gedung Keramat 106 baru dipakai untuk rapat ketiga sekaligus penutupan rapat. Kalau pada bulan April 1926 telah berlangsung Kongres Pemuda I yang bisa dikatakan belum berhasil sesuai dengan diharapkan, maka dalam Kongres Pemuda II ini benar-benar dapat memenuhi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Kongres Pemuda I tidak dapat dikatakan gagal total, karena telah berhasil meletakkan dasar-dasar persatuan. Tujuan Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut: melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia, dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama, Sabtu 27 Oktober 1928 dilaksanakan di Gedung Katholike Jongelingenbond atau GOC, Waterlooven, sekarang Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua Subondo Jojo Puspito berharap konferensi ini akan memperkuat semangat persatuan di benak pemuda. Pertemuan kedua, Minggu tanggal 28 Oktober 1928, dilaksanakan di Gedung Oost Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Dan yang ketiga, acara dilanjutkan dengan pertemuan ketiga yang dilaksanakan di Jalan Keramat Raya 106. Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Dari rapat pertama hingga rapat ketiga, Kongres Pemuda II ini menghadirkan 15 pembicara yang membahas berbagai tema. Di antara pembicara yang dikenal antara lain Subondo Jojo Puspito, Muhammad Yamin, Siti Sundari, Purnomo Wulan, Sarmidi Mangunkarso, dan Sunaryo. Sebelum Kongres Pemuda II, para pemuda sudah menggelar kongres pertamanya pada tahun 1926. Tabrani Surya Wicitro, salah satu tokoh penting dari kongres pertama, peserta kongres pertama, sudah bersepakat menjadikan bahasa Melayu bagi bahasa persatuan. Akan tetapi, pada saat itu, Tabrani mengaku tidak setuju dengan gagasan Yamin tentang penggunaan bahasa Melayu. Menurut Tabrani, kalau Nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu juga harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu. Setelah Kongres Pemuda II, sikap pemerintah kolonial biasa saja. Bahkan, Van der Plas, seorang pejabat kolonial untuk urusan negara jajahan, menganggap remeh Kongres Pemuda itu dan keputusan-keputusannya. Van der Plas sendiri menertawakan keputusan Kongres untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengingat bahwa sebagian pembicara dalam Kongres itu justru menggunakan bahasa Belanda dan bahasa daerah. Subondo sendiri, meskipun didaulat sebagai pemimpin sidang dan berusaha menggunakan bahasa Indonesia, terlihat kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik. Akan tetapi, apa yang diperkirakan oleh Van der Plas sangatlah melesat. Sejarah telah membuktikan bahwa Kongres itu telah menjadi api yang mencetuskan persatuan nasional bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme. Dalam Kongres tersebut, Muhammad Yamin menuliskan rumusan Sumpah Pemuda pada secari kertas yang dibacakan oleh Subondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dalam Kongres itu pula, untuk pertama kalinya lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman
dikumandangkan di depan banyak orang peserta kongres. Teks Sumpah Pemuda juga untuk pertama kalinya diikrarkan di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Setelah mengetahui sejarah Sumpah Pemuda tadi, sekarang apa sih makna Sumpah Pemuda itu sendiri? Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia telah dilahirkan. Proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kaum kolonialis. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai namanya, Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Mereka kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Para pemuda tidak lagi berjuang sendiri, melainkan bersama-sama. Makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda terkandung dalam 3 isi penting momen sejarah, yaitu bertanah air, berbangsa, dan berbahasa. Apapun makna dan pengertiannya, satu hal yang pasti adalah bagaimana momen ini harus dijadikan sebagai titik untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian tadi penjelasan mengenai sejarah dan makna Sumpah Pemuda. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Fitriana, sampai jumpa. Nah, dari penjelasan tadi, apa yang kalian resapi dari video-video tadi? Makna apa yang kalian lihat? Apalagi detik-detik terakhir tadi, gambaran ibu-ibu dan anak kecil yang ingin sekali merasakan kemerdekaan di saat sekarang. Kalau sekarang kan kita kan udah merdeka. Merdeka dalam arti kita jalan raya udah oke, pendidikan oke, ya kan, walaupun di beberapa tempat masih kurang oke. Kalau Pulau Jawa, saya akui memang benar-benar sangat bagus daripada kamu kalau ke Papua, ke Sulawesi ataupun Kalimantan itu enggak 100% seperti kita. Walaupun mereka sudah membenah dan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, ya kan. Dilihat tadi yang adik-adik tadi kayak mencari tembakau, ya kan, ke sawah, ke ladang. Apakah kalian mau seperti itu? Nggak mau kan? Pasti suatu capek, ya kan. Padahal makna dari Sumpah Pemuda itu ya melahirkan rasa ingin merdeka, melahirkan rasa ingin mendapatkan hal yang layak, kehidupan yang layak. Itu adalah makna dari Sumpah Pemuda. Di sini saya bagi 4 kelompok. Ini sudah saya bentuk persat ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan LK-nya sudah saya bagi ya, tugasnya sudah saya bagi. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit. Kelompok 1 tentang latar belakang, kelompok 2 tentang munculnya Kongres Pemuda 1, kelompok 3 tentang munculnya Kongres Pemuda 2, dan kelompok 4 tentang nilai Sumpah Pemuda. Saya kasih waktu 10 menit atau 15 menit, selebihnya nanti kita harus debat tiap kelompok. Harus saling tanya. Ayo. Ya diambil intinya aja gimana. Bahannya sudah. Silakan boleh browsing ya. Nah, ini kan ini. Kalian kan tentang ini toh. Nah, kalau ini kurang akurat, silakan browsing. Cuma ini dari Bunivo udah dapat ini. Ini. Ambil yang ininya aja. Ya. Terus nanti kamu ini apa ya? Berarti kamu transisi soal ini dibandingkan dengan masa kini seperti apa?
Nilai ini apakah berjalan di masa ini? Ya, wes diskusi ya. Piye. Ini ditulis hasil dari apa kongresnya aja. Ya, kamu kan kebagian ini sayang. Munculnya. Niki. Oh, yang nomor 3. Munculnya kongres kedua kan. Nah, itu nanti ini tadi sudah dapat beberapa sih. Ini kan. Nah, itu ambil beberapa aja yang penting. Terus kamu sinkronkan dengan ini, iklannya yang mana? Ya, tadi dari PowerPoint, di PowerPoint sama di video juga ada iklannya siapa, itunya siapa, ya kan? Terus lagu Indonesia, lagu kebangsaannya siapa yang nyiptakan? WR Supratman. Udah dapat? Tanggalnya? 30 April. Oke. Kelompok 1 iki boy to iki. Aman. Kalau kurang silakan browsing nggak apa-apa. Wes ya 10 menit ya anteni untuk belum nanti tuker tanya jawabnya. Ya, pertanyaan untuk kelompok lain. Terserah tentang, misal kamu nanti bahas kelompok 2, kamu browsingnya tentang itu, pertanyaan itu. Ada yang susah? Kelompok 1 wis gercep rek wis mari rek. Iya. Yang dari sari-sari apa? Kota Josarimbi. Kita tambah unyil gila bengil. Yang teman yang lain siapkan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Di situ kan ada subnya kelompok 1 bagian apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Buat kelompok lain tidak bisa menjawab.
Oh itu jenenge intimidasi, gak boleh itu. Ya, belum mesti kayak palang merah, gak boleh. Kelompok 1 itu loh, kayak target yang paling pas. Kurang 8 menit. Sin, kamu sakit pak? Habibi sakit? Sakit hati? Oh, alah. Kamu saya bukan dokter cinta. Apa Tuhan? Apa yang kamu ingin tanyakan? Itu nggak sama kayak kelas kelompok 1 tadi. Coba kelompok 1 tentang apa masalahnya? Nah, kalau bisa halangan bisa baca enggak? Ora, bibirin dulu sama musuh baca itu loh. Harus dari apa? Kita kan tiap tanggal 28 Oktober kan selalu baca Sumpah Pemuda sih, Rek? Hafal gak? Pasti jawabannya setengah. Hafal inti-intinya mau. Hafal intinya aja. Berbangsa, berbahasa. Gak ada guys. Gak ada, nanti kecuali kalau mereka bertanya baru kamu tambah ini. Oh udah. kurang 3 menit lagi.
Ayo jiwa pemuda mosok gak tidak bisa semangat rek ngerjakannya. Semangat ya. Apa pemuda Pancasila? Kalian sadar gak sih kalau Sumpah Pemuda itu hampir sama seperti delegasi kita sekolah itu yang OSIS, organisasi OSIS, organisasi pramuka, itu salah satu bentuk dari jiwa-jiwa pemuda Indonesia, ya kan? Ya kan, kalian kan ibaratnya kalian kehilangan waktu, kehilangan tenaga, ya kan? Pikiran, mental. Tapi semakin mental kita diasah, semakin lebih baik. Sudah semua guys? Silakan dipresentasikan kelompok 1. Ayo, 1. Ya, sini. Maju sini, Paul. Ya, yuk. Dengarkan, guys. Assalamualaikum, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Ya, apa? Latar belakang Sumpah Pemuda berawal dari kongres pemuda yang diadakan sebanyak 2 kali. Para pemuda menilai perlunya bahasa persatuan dan kesatuan untuk kemerdekaan Indonesia. Kendali itu hasil kongres pemuda 1 belum terwujud secara gamblangan. Terus? Hal ini membuat Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI ingin mengadakan kembali Kongres Pemuda 2. PPPI pun mengumpulkan lagi berbagai organisasi pemuda wilayah di Indonesia. Anggota PPI terdiri dari pelajar-pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Ada sejumlah perwakilan dari berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia yang menghadiri kongres ini, yakni Ini kan kayak kamu mau nyebutkan Jong Java, Jong Batak, ya kan? Komunitas orang Jawa, komunitas orang Batak. Udah, sampai di sini ada yang tanya? Sampai di sini ada yang tanya? ya apa? Apa? Kalau berapa? Kelompok 2. Tanya apa? Ayo, bantuin pasang. Kau bisa bantu jawab sendiri temanmu? Ayo, apakah dari kalangan organisasi saja? Alasannya tidak apa? Ayo Pasha, bisa jawab? Berdiri. Saya akan menjawab dari pertanyaan Dewa ini. Gak dengar, konjone gak krungu siapa Pasha. Kurang keras ah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Wahyuni kelompok 2. Mana Sri? Lansir situs resmi Museum Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda digagas oleh para pemuda yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Ini merupakan organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari berbagai wilayah di Indonesia. Berarti tidak harus organisasi
bisa bukan hanya pelajar tapi para pemuda di seluruh Indonesia. Ini salah satu contoh atau yang memacu kita ingin menjadi merdeka, yaitu ini tadi perkumpulan yang tidak sengaja ibarat kata. Jadi bukan hanya terpelajar, bukan orang-orang terpelajar, tapi juga kaum-kaum pribumi yang masih muda ingin merdeka gitu aja. Intinya gitu, ingin memperbaiki dirinya lebih baik. Ada tanya lagi? Nggak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita dulu. Oke, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 2 mana? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok 2. Yang lain diam. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam kongres ini dibahas beberapa persoalan. Panitia Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 1 diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, dipimpin oleh Muhammad Tabrani, sementara Sumarmo ditetapkan sebagai wakilnya. Ada yang tanya? Kelompok 4? Ya. Yuk. Apa yang dihasilkan dari Kongres Pemuda yang pertama? Apa hasil Kongres Pemuda yang pertama? Teman berkelompoknya? Apa yang kalian hasilkan? Sudah ketemu? Tadi tuh. Tuh, dah. Ada yang mau jawab? Saya akan menyangga atau menjawab kelompok dari kelompok 4 berdiri. Yo. Mbak E, di kono. Temannya di sana. Menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Cita-cita Hasil dari kongres pertama adalah cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Hasil kongres ini mendukung kemajuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menjadi kemerdekaan dari penjajah pada masa itu. Gimana, Kak? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ditutup dulu, Habibie. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana hasilnya, Nah? Hasilnya mana? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok 3. Pertama adalah Kongres Pemuda 2 merupakan dampak dari gagalnya upaya Kongres Pemuda 1 pada tahun 1946 untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Kongres Pemuda 2 adalah berkembangnya pikiran politik secara terbuka para pemuda yang didorong oleh berbagai peristiwa. Kongres Pemuda pertama telah menetapkan 3 tuntutan utama, yaitu 1 tanah air,
satu bangsa dan satu bahasa. Namun pada Kongres Pemuda II, tuntutan tersebut diperkuat dan dinyatakan dalam bentuk Ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut berbunyi, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang bertanya dari kelompok 3? Oh ya, kelompok 1 tanya apa? Siapakah tokoh yang paling berperan penting dalam Kongres Pemuda II? Tokoh yang paling berpengaruh. Kalau enggak Muhammad Yamin ya Sugondo. Coba lihatin dulu. Hah? Siapa? Sutomo juga. Sugondo sayang. Jawaban, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tokoh yang paling berpengaruh dalam Kongres Pemuda II adalah Sugondo Joyopuspito. Sugondo Joyopuspito adalah Ketua Kongres Pemuda II dan pencetus gagasan Sumpah Pemuda. Gimana kelompok 1? Siapa? Kalau menurut kamu siapa? Muhammad Yamin. Menurut sejarah Sumpah Pemuda berperan sebagai penggagas dan sekretaris Kongres Pemuda II. Ia tuntut merancang teks Sumpah Pemuda dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itu di Kongres 2 apa detik-detik Sumpah Pemuda? Muhammad Yaminnya. Coba bentar, Bu Nova lihat. Kamu carinya di mana? Aduh, password guys. Tuh guys. Nyari yang sing sulit, Bu. Oke. Jawabannya memang ada beberapa jawaban, Dok. Ada yang Sugondo itu adalah ketuanya. Kalau Muhammad Yamin adalah sekretarisnya. Di sisi lain ada beberapa artikel itu menyatakan kalau Muhammad Yamin pencetus dari Kongres kedua, ya kan? Bisa jadi dia yang mencetus tapi dia tidak ingin menjadi ketua. Nah, bisa jadi seperti itu. Ada kan orang yang seperti itu? Dia mempunyai ide tapi dia tidak ingin menjadi orang yang paling menonjol. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah Muhammad Yamin. Silakan. Makasih untuk penyangganya. Ditutup dulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini lebih ke global. Kenapa Bu Nova ngomong global? Karena perpaduan pemuda era dulu dengan pemuda era sekarang. Silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nilai-nilai Sumpah Pemuda dan transformasinya di masa kini. 1. Pasah. Toleransi beragama. 2. Melestarikan budaya dan sejarah. 3. Bangga menggunakan bahasa Indonesia. 4. Bangga terhadap karya anak bangsa. 5. Mengukir prestasi. 6. Bijak menggunakan media digital. 7. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 8. Penegak demokrasi. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Oke, Puspa. Yuk, apa? Bagaimana cara mentransformasikan nilai-nilai tersebut di masa kini? Ayo, yang tadi Bu Nova bilang apa? Kelompok 4 tak bisa iman kan? Transportasi caranya gimana? Ayo.
apapun itu. Ya. Kamu beri satu contoh untuk mengimplementasi atau menerapkan di era sekarang seperti apa? Nah, ya aku bisa. Yuk. Berdiri, San. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang kita ambil poin ke-6, bijak menggunakan media digital. Jadi Di era dulu digital seperti apa? Yang ada kan hanya Telepon. koran, guys, koran, telepon, ya kan? Tidak ada internet. Kalau di era sekarang, cara menerapkannya gimana? lebih bijak bermedia sosial. Misalnya Perkembangan teknologi dan informasi memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu terdapat banyak penyimpangan yang terjadi di ruang virtual seperti hoax, penipuan, cyberbullying, dan sebagainya. Bentuk penyimpangan ini tentunya menghambat generasi muda untuk meneladani semangat Sumpah Pemuda karena beresiko menimbulkan perpecahan. Terus maksud Puspa, ini yang positif apa yang negatif? Untuk pertanyaan sampean yang positif berarti bisa, kalau teknologi lebih canggih berarti apa, Nduk? Positifnya bisa mengetahui informasi dari berbagai media atau berbagai negara, bisa silaturahmi secara tidak langsung, Komunikasi jarak jauh. betul ya kan. Jadi semua berita yang hal-hal yang baik bisa terekspos dengan cepat. Itu teknologi yang diambil secara positif dari implementasi Sumpah Pemuda dulu dengan era sekarang. Sumpah Pemuda pun itu kalau di era sekarang sebenarnya hampir miris. Kenapa Bu Nova ngomong miris? Karena tidak ada kepedulian di satu sama lain. Yang peduli hanya beberapa orang. Contohnya orang yang memiliki jiwa yang besar, orang yang memiliki rasa empati, simpati, empati, ya kan? Bukan simpati kartu loh ya. Jadi anak-anak sekarang pun juga kurang menyadari kalau mereka itu juga butuh seseorang. Kadang hal kecil aja, kita ketemu orang yang lebih tua, tetangga kita, nggak tahu namanya, kenal nggak kenal, pasti ada yang nggak mau nyapa, ya kan? Sedangkan kita cukup ngomong monggo, itu udah salah satu menyapa, walaupun kamu nggak tahu namanya itu siapa. Nah, empatinya nggak ada anak sekarang. Nopal itu. Terus hal lagi, contoh lagi, organisasi pun ada yang satu A eri, satu B pegel, merasa dia yang paling pegel, merasa dia iri sama temannya. Ada juga yang merasa dia yang paling bagus. Padahal organisasi itu harusnya satu suara, satu kompak, itu organisasi. Jangan ada yang besar kepala, jangan ada yang kecil hati. Misal satu rumpun organisasi ini atau satu kelas ini, contoh ya, ini salah satu contoh pemuda kita sekarang. Satu kelas ini, kalau salah satunya hanya mikir egonya sendiri atau mikir pendapatnya sendiri, nggak akan jalan. Contoh salah satu kegiatan, maju proposal, contohnya ini. Ada beberapa tugas yang dibagi, bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Kita sebagai manusia atau sebagai pemuda ataupun sebagai anggota organisasi, jangan mikir bagian A tok. Sekiranya bagian C butuh bantuan, kita bantu selama kita bisa mengkondisikan bagian kita itu. Jadi jangan ada iri satu sama lain. Anggap mereka adalah keluarga. Kalau kamu menganggap mereka keluarga, nggak akan ada rasa iri ataupun dengki. Semua pasti saling simpatik, ya itu. Dan tidak ada yang lebih tua ataupun lebih muda. Nah, itu salah satu contoh dari Sumpah Pemuda. Bu, saya kakak adik kelas. Adik kelas berhak menghormati kakak kelas. Kakak kelas pun juga berhak menghormati adik kelas. Contoh, Bu Nova pun kalau ngobrol sama orang, walaupun dia itu muda, tua, kalau sekiranya nggak deket, saya pasti manggilnya Mbak. Saya pasti manggilnya Mas. Walaupun saya
lebih tua. Nah itu salah satu rasa hormat atau saling menghormati. Entah mereka jawab saya jangkar atau apa, itu terserah mereka. Yang penting saya menunjukkan rasa empati saya dan hormat saya kalau saya menghormati mereka atau beliau. Itu ya. Ada yang tanya lagi untuk ini? Nggak ada? Oke. Tutup dulu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, sebelum itu kita pemanasan dulu. Berdiri, nyanyi. Satu, nyanyi nih ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sekarang lanjut. Nopal, ngomong. Lanjutin, kalau tepuk tangan, habis tepuk tangan apa? Injak kaki. Setelah injak kaki apa? Goyang-goyang, ya kan? Bilang hore. Terus habis bilang hore, bentak kaki kan nanti tak tunjuk ya, urut loh kuduan, kudu fokus. Satu tepuk tangan, 2 bentak kaki, 3 bilang hore, 4 jentik tangan, ya kan, 5 berputar. Ini loh guys, satu kok beres ngene. Yuk, 1, 2, 3, nopal. Lo gak fokus ya? Loh, ya bentak kaki no. Ayo. Semua, ayo Pak, kamu yang mimpin. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Jadi teman-teman guys. Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kelompok 3. Ya kan, gak fokus ya. Kalau Fadil, saya kita bagian mana ya? Tepuk tangan, hentak kaki, hore, sama jentik tangan, terus putar. Ya kan? Ditulis. Kelompok 3. 1, 2, 3. Hore. Hore. Kelompok 2. Nah, tak dingin dong. Habibi. Ini kok gak kompak, takon yang ngarep lho kelompoke. Ayo. Kau suka hati. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati jentik jari. Kelompok 4. Kalau kau suka hati putar badan. Kalau kau suka hati putar badan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati putar badan. Kelompok 1. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kelompok 3. Kalau kau suka hati hendak kaki. Kalau kau suka hati hendak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hendak kaki. Kelompok 4. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kelompok 2. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati jentik
ingin bersedia menyanyikan karya dari W.R. Supratman? Puspa? 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 Saya cari, nggak ada sih laptopnya. Habibie bisa nyanyi? Pus. Berdua biar ada temannya. Hafal lagunya? Hafal, ya kan? Iya, ayo. Sama Habibie ya, Habibie dia minta requestnya sama kamu Habibie. Ayo Bi, dampingi dia. Kenapa? Hah? Indonesia Raya kok gak hafal, bohong banget. Ini jadi apa? Jadi apa dia? Jadi OSIS kan? OSIS itu. Apalagi pramuka kan ya? Ayo kita dengarkan suara merdunya karya W.R. Supratman. Ayo 1, 2, 3. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. 1, 2. Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yes, sekarang gini, berhubung kita adalah Sumpah Pemuda, saya harap para pemuda yang ganteng dan cantik-cantik ini mengucapkan Sumpah Pemuda secara bersama-sama. Berdiri. Kamu kembali ke tempat biar nggak berdek. Berdek nih. Oh, berdek. Hadap depan semua. Yuk. 1, 2, 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Duduk dulu. Silakan duduk. Apakah yang telah kalian pelajari hari ini? Sumpah Pemuda. Apakah di hati kalian sudah bergejolak kalau kita sebagai
pemuda Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan? Siap sudah. Contohnya nanti yang kamu terapkan. Siapa yang ikut OSIS selain Habibie? Ayo, oke. Apa ya? Kiki. Apa yang akan kamu terapkan sebagai anak OSIS dari makna Sumpah Pemuda? Apa yang ingin kamu terapkan di sekolah ini? Kalau kamu sudah tertanam dengan makna Sumpah Pemuda. Toleransi dalam beragama. Toleransi dalam beragama. Yang lain, Puspa? Apa Pus? Itu kan tentang agama. Kalau kamu Pus? Gotong royong dan saling menghargai. Itu salah satu makna dari Sumpah Pemuda. Apalagi setelah ini kalian akan mengerjakan proyek P5, yaitu hasil karya tiap kelas, ya kan? Sebelum kita rapot, sebelum kita menerima rapot, itu ada rute untuk P5. Nah, P5 itu pun juga berbagai macam kan, nggak hanya satu tok. Ya, di sisi lain juga ada beberapa ekstra. Itu penerapan dari P5, ya. Terus juga, apakah anak OSIS memberi tema untuk P5 ini? Apakah anak-anak disuruh mencari sendiri atau berkreasi sendiri atau tema dari kalian? Berkreasi sendiri dalam P5 besok. Oke. Terus apakah yang kalian suka dari pelajaran hari ini? Apa ayo? Lebih mengetahui makna dari Sumpah Pemuda. Oke, lebih mengetahui dan memaknai arti dari Sumpah Pemuda. Tepuk tangan buat Jasmine. Habibie kayaknya bersemangat sekali ya. Apakah kamu tepuk tangan tuh ngantuk atau gimana? Saya juga tidak tahu. Ya, gabut. Oh, gabut. Gini. Mungkin ada yang belum kalian pahami, biar bisa saya jelaskan sebelum kita ke materi selanjutnya untuk minggu depan. Nggak ada? Nggak ada. Terus juga untuk hari ini, materi hari ini, untuk yang kelompok 1 tadi membahas tentang latar belakang Sumpah Pemuda. Nah, di sini latar belakangnya memang sudah saya jelaskan di PowerPoint dan di video film tadi. Kalau latar belakang Sumpah Pemuda itu adalah gejolak dari para pemuda. Pemudanya nggak harus organisasi, tetapi pemuda-pemuda yang ada di Indonesia atau kaum pribumi. Kalau dulu itu kaum pribumi, belum ada label Indonesia atau kaum Nusantara, ya kan? Kenapa bukan dikatain kaum pribumi ya? Karena memang orang-orang yang menjajah kita kan kulitnya beda dengan kita, ya kan? Kulitnya pun juga warnanya putih-putih kan. Kita kan rata-rata sawo mateng, kadang sampai kematangan barang. Ya, ya. Nah, makanya disebut kaum pribumi. Kamu lihat video tadi loh, sok mengulas kan? Nah, ya anak kecil tadi kan, dia bener-bener itu bukan acting ya, memang seperti itu kaum pribumi kita. Bentar, tak delok nama nerek. Biar 28 Oktober 1948 bangsa Indonesia telah dilahirkan. Nah, ini. Tuh. Dia jemelas menurut besok lapar. Nah, mereka ini dipaksa untuk menanam di lahannya mereka sendiri dan mereka juga dipaksa untuk menjualnya dengan harga murah. Nah, apakah kalian misal di dalam era itu, apakah kalian sanggup? Tidak. Ya? Nangis? Jelas. Mau kalian aja lampu mati sumpah, ya apa kak? Nah, itu.
Karena itu makanya kita itu harus menghargai sejarah kita yang terlebih dahulu. Bukan masa lalu kecil kita enggak, tapi lebih ke sejarah para pahlawan yang membantu kita keluar dari penjajah. Itu. Ya enggak kuru ngono ra ya Allah, sana to rek. Kuru ngono. Tuh. Mereka ibu-ibunya pun apakah ada baju yang bagus? Enggak ada. Apakah mereka panas mentor-mentor nyiok? Enggak ada. Pikirannya mereka hanya ingin menjual hasil tanamnya mereka, padahal itu karyanya mereka sendiri, tanah-tanahnya mereka sendiri, tapi disuruh paksa dengan harga yang lebih murah. Nah itu salah satu hal yang sangat mengintimidasi. Kalau sekarang lebih banyak intimidasinya apa? Tentang sosial media. Itu intimidasinya. Contohnya lagi tentang orang-orang yang lagi di atas tidak tahu area bawah seperti apa. Itu juga intimidasi, ya kan? Itu. Tuh ya Allah melasuk dolan ta. Dolan nopal, murah tau. Nah, ini kalian harus berkaca, Lek. Alhamdulillah saya lahir di era merdeka. Alhamdulillah saya lahir di era digital yang sudah tinggi. Saya tahu internet, saya tahu akomodasi yang bagus, saya tahu TV, telepon, ya kan? Itu tanda mulai dulu ya Wapal, ya kan? Nah, ini tebu kira, karena dulu pada masa Belanda itu tebu yang nomor 1 sama kopi. Tebu, kopi, teh, ini nomor 1, tiga-tiganya, ya. Dan gula itu mahal. Kita itu harusnya berterima kasih sama Belanda walaupun kita itu terlalu lama dijajah sama dia. Karena apa? Karena Belanda kita tahu pendidikan, kita tahu transportasi, kita tahu bangunan. Nah itu karena Belanda. Kita tahu irigasi itu juga Belanda. Ya, pabrik gula dan bangunan di lawas kan. Terus nang Gude. Iku rawa, iku jek lawas dan ada pintu keluar sehingga aktif sekarang itu ya. Itu bangunan dari Belanda. Misal kita tidak ada Belanda, kita nggak tahu seperti itu. Kalau Jepang lebih ke pertahanan, tapi kalau Belanda lebih kemajuan mereka. Mobil pun dari Belanda. Itu ya. Jadi ini makanya mereka lebih banyak menanam tembakau, tebu, apa ya, teh. Siapa yang sudah pernah ke Lawang Sewu? Belum. Ya? Ayo ke sana. Siapa yang sudah pernah ke kebun teh? Lewat kok. Kalau kebun teh lebih tahunya itu agak ke dalam nih. Kalau kamu lewat tok berarti lewat ini tok, gak lewat nang jero nih. Bukan, kebun teh itu ada di Lawang. Lawang, tahu? Kok Lawang? Kini lho Pak, tandaan tandi ya. Tandaan enggak, sini loh. Pokoknya kalau kebun teh itu, kalau kalian ke kebun teh atau ke Wonosalam itu juga ada yang mempunyai tanaman khusus teh sama kopi. Itu ada. Kalau sudah pernah lihat proses kopi? Proses kopi itu tandurannya gak ketara lagi kopi, Lek. Merah-merah, ada yang kayak gelap-gelap gimana gitu kan. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari luar tuh kayak makanannya ulo. Ngerti gak? Karena bentuknya nggak terlalu menonjol gitu. Itu kopi. Terus kalau teh itu hanya daun. Bu, kok bisa seperti itu Bu? Ada alatnya, diasapin dulu, dikeringkan. Itu untuk kopi pun juga ada beberapa kopi yang murni sampai yang biasa, itu ada. Dan kopi yang benar-benar murni itu Bu Nova pernah ke Blitar, itu pabrik kopi yang dari zaman kolonial dan sampai sekarang ada. Dan rata-rata orang bule PSG, kata PSG itu latihan untuk
buka kafe kopi itu di sana di Blitar. Saya waktu MGMP ke Blitar ke sana. Itu mereka orang bule bener-bener bule. Mereka ditanyain sama teman saya pakai bahasa Inggris. Bu Nova kan nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa kok di sini? Berapa honornya? Mereka menjawab, saya tidak mencari uangnya, tapi saya mencari pengalamannya. Karena apa? Di sini adalah pusat kopi pertama yang terkenal di negara saya. Itu. Jadi mereka belajarnya di situ, di daerah Blitar. Bu Nova lupa namanya, ya. Tuh, tebu juga gitu. Pabrik gula, belum bangunannya pasti sangat tua sekali, ya kan? Sampai nanti kalau sama besar, sama sudah rumah tangga, punya cucu cicit, bangunan itu pasti kokoh. Rata-rata bangunan Belanda itu masih kokoh sampai sekarang. Sekolah pun yang tahu sekarang di Jombang yang terkenal dan bangunan Belanda dulunya itu adalah SMA 3. SMA 3 itu rumah sakit dulunya. Dan sekarang dipakai sekolah. Di situ ada beberapa sumur tua, tidak boleh dibuka. Dan bangunan mereka sangat benar-benar asli dan masih kokoh. Dan ada satu ruangan yang tidak boleh, mungkin buat gudang mungkin ya, memang tidak digunakan karena mungkin udah kotor atau gimana gitu. Cuma Bu Nova pernah waktu ke SMA 3 acara sama guru-guru, lab komputernya itu juga di bangunan tua, Rek. Bagus dan dingin karena memang bangunan dulu itu dingin gitu loh, Rek. Saya nggak tahu berapa ngukurnya karena saya bukan orang teknik bangunan, jadinya saya tidak tahu ini kapasitasnya berapa. Yang jelas bangunan kuno itu lebih dingin. Kalau kamu ke rumah mbah-mbahmu sing bangunan lawas, pastilah ikinnya dur-dur toh. Nah, itu yang buat udara masuk itu enak, sejuk gitu. Terus juga Karena sebagai dasar untuk melakukan Sumpah Pemuda. kereta api itu juga dari Belanda. Aslinya itu sepur. Jadinya Belanda bener Jawa apa? Sepur. Padahal mereka itu sepur. Jadinya sepur, ya. Film-film yang karya-karya minggu yang lalu itu juga bagus-bagus, Rek. Walaupun ada beberapa yang belum mengumpulkan dan belum saya upload. Untuk kelas yang belum tak upload, untuk kelas-kelas yang belum saya upload atau punyanya kelompok siapa yang belum tak upload? DBB? Terus tak upload tak belum? Belum, ya kan? Belum. Nanti kelas 1 dan kelas yang lain, kelas 1 dan kelas 2 paksaan untuk like, ya. Kelas 1 dan kelas 2 paksa untuk like karena Bu Nova ini menunggu kelas ototronik. Kenapa belum saya upload semuanya? Saya menunggu sampai ototronik. Cuma nanti batas waktunya tak undur maneh. Jadi enggak untuk upload ya. Misal saya upload nanti malam. Batas waktunya sampai tanggal 2 Januari. Jadi silakan kalian mencari suara like, menyuruh siapa untuk nge-like terserah. Karena ada lagi satu kelas, Rek, dari kelas sebelah itu dia yang upload sendiri ke YouTube dan itu saya nggak mau. YouTube-nya harus satu dari saya. Itu ya. Nggak tahu mereka udah diganti atau belum. Cuma beberapa yang sudah masuk DKV sudah banyak yang komen. TKJ 4 juga banyak yang komen. Terutama bukan menurut DKV ya, karena kalau DKV sama TKJ memang yang lebih spesifik kan mesti DKV karena media. Cuma TKJ pun juga nggak kalah. Apalagi posternya kakak-kakak kalian, kalau kalian masuk kakak-kakak kalian ke kelas-kelas lain, kamu lihat posternya, jos ya, posternya sangat-sangat bagus sekali dan saya sangat berterima kasih atas kerja kalian itu. Makanya nanti ada sayembara itu Bu Nova undur itu sampai Januari tanggal 2 ya. Kalau yang poster kayaknya sudah stop, maksudnya sudah saya screenshotin berapa jumlahnya, tapi untuk video belum saya screenshotin. Jadi untuk kelas lain tolong ya nanti dikasih tahu kelas-kelas sama kelompok yang lain yang belum mengerjakan, silakan yang dikumpulkan.
Sampai di sini ada yang tanya? Boten. Sebelum kita menutup mata pelajaran kita hari ini, silakan menyanyikan lagu nasional. Satu lagu nasional yang bisa membuat kita semangat. Garuda? Garuda Pancasila. Siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin? Oke, Sup. Ayo maju di depan. Ya berdiri semua dan semangat sebelum kita menutupi. Hah? Langsung? Gak usah? Kan semangat kan? Kan semuanya nyanyi. Nyanyi ya semuanya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih sesi. Duduk. Nah, ayo pimpin doa dulu. Silakan dibimbing doa pasak. Siap, kan? Belum materi pelajaran pada sore hari ini. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita masing-masing. Berdoa mulai. Yuk silakan pulang terlebih dahulu. CIPD. Siapa sing ngongkon mantep dhisik? Sing menang tak tunjuk. Sing mau menang pokoknya tak tunjuk. Kelompok 4. Ini foto ya. Kelompok 3. HP-nya siapa itu? Iya. Hati-hati di jalan ya. Kelompok 1. Jamnya pasah. Hati-hati di jalan ya. Ayo. Jangan berat tapi sedikit dong. Dah. Halo Ibu, Bapak. Sampai ke kiri.